Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan virtual lewat syafaat malam. Cerita yang akan mengantar kita berefleksi malam hari ini berjudul Emas dan perak sekarang ada padaku. Tapi Anda tahu Basilika Santo Petrus di Vatikan? Gedung yang luar biasa itu, bahkan boleh dikatakan kompleks yang luar biasa itu memiliki sejarah yang panjang. Basilika ini mulai dibangun pada masa Paus Julius II tahun 1506. Dan baru selesai pada tahun 1615 zaman Paus Paul kelima. Jadi sekitar 109 tahun Basilika Saint Peter atau Basilika Santo Petrus ini dibangun, menyertakan begitu banyak seniman ternama, para arsitek, diantaranya Michelangelo. Bangunan ini diklaim sebagai gereja terbesar yang pernah dibangun, meliputi area sekitar 23.000 meter persegi dan memiliki kapasitas lebih dari 60.000. Ini adalah salah satu situs tersuci dalam tradisi gereja Roma Katolik. Basilika seperti yang sekarang ini ada sebenarnya dibangun untuk menggantikan Basilika Santo Petrus lama. Jadi pertama kali Basilika Santo Petrus itu dibangun atas perintah Kaisar Kristen pertama, Konstantin Agung, pada tahun 326 di tempat yang diyakini sebagai tempat di mana Rasul Petrus ia menjadi martir. Nah, 1300 tahun kemudian bangunan ini mulai runtuh perlahan-lahan. Dan oleh karena itu Paus Nikolas kelima memerintahkan agar dibangun sebuah basilika yang baru. Tapi seperti tadi dikatakan, pembangunannya baru bisa dimulai pada zaman Paus Julius II. Nah, ada kisah percakapan antara seorang kardinal dengan salah seorang rekannya pada saat peresmian Basilika Santo Petrus ini. Dengan wajah berseri dan dengan bangga, konon kardinal itu berkata, "Lihat kemegahan basilika ini. Sekarang kita bisa berkata, emas dan perak ada padaku." Ucapan ini tentu terkait dengan catatan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Kalau saudara membaca, maka di dalam Kisah Rasul pasal 3 dikisahkan suatu hari Petrus dan Yohanes memasuki bait Allah. Di gerbang yang bernama Gerbang Indah, mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh sejak lahir, yang setiap hari digotong ke gerbang itu untuk meminta sedekah. Orang lumpuh ini juga meminta sedekah dari Petrus dan Yohanes. Nah, Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 mencatat respon Petrus. "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ucapan kardinal dalam cerita kita seakan mau mengatakan, zaman dulu gereja memang tidak mempunyai emas dan perak, tidak memiliki kekayaan, tapi sekarang kita memilikinya. Cerita kita berlanjut.
Kardinal yang diajak bicara tadi tersenyum, lalu dia berkata, "Ya, benar kawanku, tapi apakah sekarang kita masih bisa mengatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah?" Terdiamlah kardinal yang tadi berkata, "Sekarang emas dan perak ada padaku." Ibu bapak saudara-saudara, cerita singkat ini buat saya mau mengingatkan kita beberapa hal. Yang pertama, bersyukurlah kalau Tuhan memberkati gereja juga dengan kecukupan bahkan kelimpahan materi. Yang kedua, gereja perlu selalu mawas diri dan dengan rendah hati mengamini bahwa kalau Tuhan memberkati dengan kecukupan bahkan kelimpahan materi, maka tujuannya tetap sama, yaitu agar dengan berkatnya itu gereja bisa tetap mempraktikkan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Tentu bukan secara harfiah. Si lumpuh sejak lahir yang dikisahkan dalam Kisah Rasul 3 mengalami pemulihan yang utuh dalam kehidupannya setelah ia disembuhkan. Ia tidak perlu lagi meminta sedekah untuk bisa bertahan hidup. Saat itu Tuhan memakai Petrus untuk melakukan mujizat berupa kesembuhan yang mengutuhkan kembali si lumpuh. Bukankah di sekitar kita juga bisa menemui orang-orang yang mengalami kelumpuhan oleh berbagai sebab? Yang lumpuh karena masalah keuangan, perekonomian, yang lumpuh karena masalah kebodohan, ketidaksanggupan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, yang lumpuh karena masalah disabilitas dan belum mendapat perhatian, yang lumpuh karena masalah perlakuan yang tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan. Bukankah di tengah situasi itu gereja dipanggil untuk hadir, berkarya, dan bisa mengatakan, dengan emas dan perak yang Tuhan beri, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia, yang terus melimpahkan berkat-Mu dalam berbagai bentuk, agar kami sebagai gereja boleh sungguh-sungguh menjadi alat yang hidup dalam tangan Tuhan, mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Maka kami mohon ampun sekiranya sebagai gereja dan bagian dari gereja, kami belum secara optimal menggunakan berkat yang Tuhan berikan dalam berbagai bentuknya untuk berkarya mengikis berbagai kelumpuhan yang ada di sekitar kami. Maka kami juga mohon hikmat, kami mohon kemauan dan kemampuan yang dari Tuhan untuk makin bersungguh memanfaatkan segala berkat Tuhan, sehingga mereka yang mengalami berbagai kelumpuhan dapat dipulihkan. Kami berdoa ya Bapa bagi orang-orang yang mengalami ketidakadilan dan penindasan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Biarlah pemerintah, berbagai lembaga sosial kemasyarakatan, termasuk juga gereja, boleh bersungguh-sungguh dalam upaya mewujudkan kehidupan bersama yang diwarnai oleh kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi segenap bangsa, sehingga kelumpuhan-kelumpuhan yang terjadi, yang dialami oleh berbagai orang, boleh makin
terangkat dan dapat mereka mengalami pemulihan. Ya Bapa, kami juga tetap berdoa bagi upaya berbagai negara termasuk negara Republik Indonesia di dalam mengatasi pandemi COVID-19, ketika khususnya di negeri ini jumlah korban belum juga menurun tetapi juga makin bertambah, maka biarlah Tuhan Engkau yang boleh terus berkarya, khususnya juga dalam upaya untuk menemukan vaksin dan pengobatan yang tepat dalam mengatasi pandemi ini. Ya Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, dari malapetaka. Biar kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok bangun dengan kondisi yang semakin baik untuk dapat tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat di dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.